Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai hasil artikel kami yang berjudul Pancasila di Mata Gen Z. Di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama itu ada Ruksana Latifah, yang kedua ada Rianti Usoliha, yang ketiga ada Rida Perdana Putri, dan terakhir saya yaitu Hazulia. Selanjutnya yaitu ke materi abstrak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami fenomena di mata generasi Gen Z. Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara dan observasi serta kajian literatur data sekunder. Penelitian ini menargetkan mahasiswa program studi Tadris Mencari Hidayatul Jakarta yang lahir pada tahun 2000 sampai tahun 2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa generasi Gen Z menghadapi tantangan mengamalkan nilai Pancasila, terutama karena kurangnya pengetahuan dan pendidikan yang kurang efektif dalam berperan positif atau negatif dalam membentuk pemahaman generasi Gen Z terhadap Pancasila. Pentingnya untuk memperkuat persatuan antara agama Indonesia di Indonesia, menjaga relevansi dengan perkembangan zaman, modernisasi nilai-nilai Pancasila melalui teknologi digital yang diperlukan. Lagi makan lagi Bernadia itu pendahuluan. Generasi Gen Z yang tumbuh dalam era teknologi dan globalisasi cenderung mengabaikan nilai-nilai Pancasila. Mereka tertarik pada perkembangan iptek yang semakin canggih dan arus globalisasi, sehingga nilai-nilai Pancasila seperti nasionalisme dan patriotisme mulai memudar dalam jiwa mereka. Untuk mengatasi hal ini diperlukan upaya bersama untuk menghayati nilai-nilai Pancasila. Pendidikan Pancasila sejak ini sangat penting bagi generasi Gen Z agar mereka tidak terbawa dari akar budaya dan memiliki pedoman dalam berpikir. Selanjutnya akan datang oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Generasi Z menjadi topik yang sangat menarik untuk dikaji saat ini, menjadi sorotan dan kajian berbagai ahli di belahan dunia untuk mengungkapkan yang berkaitan dengan generasi Z. Apa dan siapakah generasi Z itu? Generasi Z adalah generasi peralihan dari generasi Y atau milenial. Menurut Pew Research Center, generasi Z merupakan generasi yang lahir antara 1990 sampai 2020. Generasi dengan internet. Saat ini populasi yang mencapai pasti kalau udah gelap di game kita tetap gak ada ya? 20% dari total populasi nasional menurut khusus BPS. Di tengah generasi inilah masa depan bangsa dan negara dipertaruhkan. Maka dari itu keharusan demi kelangsungan keutuhan bangsa dan negara. Tugas ojek individu, tugas ojek kelompok gitu. Untuk memperoleh data mengenai bagaimana Pancasila di mata Gen Z, dilakukan wawancara kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Jakarta masuk ke dalam kategori Gen Z dengan mengajukan 5 pertanyaan kepada masing-masing responden atau narasumber. Narasumber pertama dikategorikan sebagai N1, narasumber kedua sebagai N2, narasumber ketiga sebagai N3, dan narasumber keempat sebagai N4. Beberapa pertanyaan serta jawaban akan dilampirkan pada tabel berikut. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Anda tentang relevansi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari generasi muda saat ini? Narasumber pertama menjawab, saya merasa Pancasila dapat relevan karena nilai-nilainya seperti gotong royong, kemanusiaan, dan persatuan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Narasumber kedua menjawab, menurut saya Pancasila masih sangat relevan karena nilai-nilainya universal dan dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Tapi, banyak generasi muda yang kurang memahami nilai-nilai Pancasila karena kurangnya pendidikan atau sosialisasi yang efektif. Narasumber nomor 3 menjawab, menurut saya Pancasila sangat penting sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Narasumber jawab, Pancasila masih sangat relevan karena memberikan dasar moral yang kuat bagi generasi muda. Juga lihatnya kenapa bisa selanjutnya yaitu, menurut Anda, apa saja tantangan yang dihadapi generasi Z dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Narasumber satu menjawab, tantangan terbesarnya lingkungan yang seringkali kita tidak mendukung. Banyak dari kita yang tumbuh dalam lingkungan yang kurang mengedepankan nilai-nilai Pancasila sehingga kita tidak terbiasa mengamalkannya. Narasumber dua menjawab, tantangan utamanya itu kurangnya pengetahuan mendalam tentang Pancasila dan bagaimana mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Narasumber ketiga menjawab, tantangannya itu konflik antara nilai-nilai tradisional dengan nilai-nilai modern yang saling berbeda pandangan. Narasumber keempat menjawab, tantangan terbesar mungkin selanjutnya ada video yang dilontarkan
karena mereka nggak ada rundown. Bagaimana peran media sosial dalam membantu pemahaman? Maksudnya ada rundown tapi nggak ada wasdal. Kalau wasdal itu apa ya namanya? Yang gue tahu itu kalau tim kiper. Nggak ada tim kiper. Media sosial bisa menjadi platform yang menyebarkan pengetahuan tentang Pancasila. Di sisi lain, media sosial Dia nggak ada gunanya. yang dapat merusak pemahaman generasi Z terhadap Pancasila. Narasumber kedua menjawab, menurut saya media sosial bisa menjadi alat pemerintah Ini nggak punya beban. jika digunakan dengan bijak. Pasti nggak punya beban. Dan edukatif di media sosial bisa membantu generasi Z memahami dan mengapresiasi nilai-nilai Pancasila. Narasumber ketiga menjawab, menurut saya kalau digunakan dengan baik, media sosial bisa menjadi alat yang kuat untuk Nunjuk orang menyebarkan tuh, nilai-nilai lihat dulu Pancasila. mereka punya potensi Tapi apa kalau tidak enggak, diawasi, gitu. bisa juga menjadi sumber disinformasi yang merusak pemahaman tentang Pancasila. Kalau misalkan emang Narasumber orang nggak empat punya menjawab, potensi, kalau orang menurut tuh saya harus sih, belajar. media Kalau sosial bisa misalkan berperan orang efektif nggak dalam kayak membantu cuek, pemahaman ngapain? generasi Yang Z. penting kan orang itu Kampanye positif tentang pengenalan Pancasila di media sosial bisa membantu meningkatkan pemahaman kita. Pertanyaan keempat, bagaimana Anda melihat hubungan antara Pancasila dan toleransi antar agama serta keberagaman di Indonesia? Narasumber satu menjawab, Pancasila kan mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan dan hidup berdampingan secara damai. Jadi ini sangat penting di masyarakat yang beragam seperti Indonesia. Narasumber kedua menjawab, Pancasila sebagai mendukung Pancasila sangat mendukung toleransi dan keberagaman. Dengan mengamalkan Pancasila, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan saling menghormati jualan perbedaan. bakso, jualan Ini nasi, kunci untungnya untuk gede kita jualan nasi. menjaga persatuan Indonesia. Narasumber ketiga menjawab, Pancasila mendorong kita untuk menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi toleransi. Pancasila dapat mencegah konflik dan memperkuat persautuan. Narasumber keempat menjawab, kayak gua Pancasila sangat keluar mendukung malam-malam, toleransi antar besoknya agama dan langsung kos keberagaman. lagi. Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati kepercayaan Tapi satu kan lu sama bisa lain. kayak ekstrim gitu Pancasila dah. juga menyatakan pentingnya persatuan dan keberagaman yang merupakan fondasi penting bagi Indonesia. Selanjutnya ada pertanyaan kelima. Bagaimana pendapat Anda tentang upaya modernisasi atau adaptasi nilai-nilai Pancasila agar lebih relevan dengan perkembangan zaman? Narasumber satu menjawab, modernisasi nilai-nilai Pancasila sangat penting agar tetap relevan. Misalnya kita bisa memanfaatkan teknologi untuk mengajarkan Pancasila dengan cara yang lebih menarik, seperti melalui aplikasi Instagram, TikTok, Twitter, TikTok, dan lain-lain. Namun, esensi dan nilai-nilai Pancasila harus tetap dijaga. Narasumber kedua menjawab, mungkin adaptasi Pancasila harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih inovatif, seperti menggunakan teknologi digital dan metode pembelajaran yang interaktif. Narasumber ketiga menjawab, Pancasila bisa diajarkan melalui platform yang interaktif dan sehingga lebih menarik dan lebih mudah dipahami. Pentingnya nilai-nilai Pancasila. Narasumber keempat menjawab, menurut saya upaya modernisasi nilai-nilai Pancasila sangat penting. Salah satu caranya melalui pendidikan yang menggabungkan teknologi digital sehingga nilai-nilai Pancasila bisa diajarkan dengan cara yang lebih menarik dan relevan bagi generasi muda. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, terdapat beberapa pembahasan mengenai tema Pancasila di mata generasi Z. Yang pertama, pandangan generasi Z tentang relevansi Pancasila. Dari hasil wawancara yang dilakukan, diperoleh jawaban bahwa Pancasila tetap relevan dan penting dalam kehidupan sehari-hari generasi muda atau generasi Z karena nilai-nilainya yang universal seperti gotong royong, kemanusiaan, persatuan, dan landasan moral yang kuat. Meskipun begitu, banyak generasi muda yang kurang memahami nilai-nilai Pancasila yang menunjukkan perlunya pendidikan dan sosialisasi yang lebih efektif untuk memastikan nilai-nilai tersebut dipahami dan diamalkan dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Kasih saya. emas kadang gitu kan. Pada patungan kadang tuh buat beli emas. Ini nggak dipakai lagi, nah. Enggak, masih baru, jangan sayang. Pakai hasil pembahasan selanjutnya, tantangan dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa tantangan terbesar dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila oleh generasi Z adalah lingkungan yang kurang mendukung, kurangnya pengetahuan dalam tentang Pancasila, konflik antara nilai-nilai tradisional dan modern, serta pengaruh budaya asing. Semua faktor ini menghambat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Next slide. Mana gitu ya? Kayak sekolahnya elit banget sih kuliah satu Siapa? dari Siapa, Jung? Kamiro. Ini Kristen, udah sekolah Kristen gitu. Udah WSPD ya? Gak apa-apa, gue juga mau ngajar di sekolah Kristen. Kamiro, yang di Nabur ini ngajar.
Di LSPR. Selanjutnya ada peran media sosial dalam membentuk pemahaman tentang Pancasila. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan generasi Z dapat disimpulkan peran media sosial dalam PH kan ada SMA-nya kan? pemahaman tentang Pancasila adalah media sosial memiliki potensi untuk berdampak positif dan negatif terhadap pemahaman generasi Z tentang Pancasila. Di satu sisi, media sosial dapat menjadi platform yang efektif untuk menyebarkan pengetahuan, mengadakan kampanye kreatif dan edukatif, serta mendiskusikan nilai-nilai Pancasila jika digunakan dengan bijak. Dan di sisi lain, tanpa pengawasan yang tepat, media sosial juga bisa menjadi sumber penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoax yang dapat merusak pemahaman generasi Z. Next slide. Ah, udah gue ngajar doang, Pak. Malah gue suka kayak Udah. kayak Alaga gitu. Alas. Iya, kan gue bilang Alisra. Agama ke dari wawancara yang dapat disimpulkan hubungan dengan toleransi antara keberagaman di mata generasi Z. Pancasila mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan dan hidup berdampingan secara damai, mendukung toleransi antar agama dan keberagaman. Mana anak-anaknya Dengan bingung nih mengamalkan nggak nilai-nilai jalan-jalan. Pancasila dapat menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan saling menghormati. Ntar temen-temennya di bawah kosa deh dia. Persatuan bersama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Gue mau. Dari wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan hubungan antara Pancasila dengan toleransi antar agama dan keberagaman di mata generasi Z. Pancasila mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan dan hidup berdampingan secara damai, mendukung toleransi antar agama dan keberagaman. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan saling menghormati, mencegah konflik dan memperkuat persatuan. Setelah pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menekankan pentingnya saling menghormati kepercayaan satu sama lain, menjadikan persatuan dalam keberagaman sebagai fondasi penting bagi Indonesia. Selanjutnya, hasil pembahasan kelima yaitu modernisasi atau adaptasi nilai-nilai Pancasila. Dari hasil wawancara, modernisasi nilai-nilai Pancasila di mata generasi Z sangat penting agar tetap relevan di era digital. Salah satu cara yang efektif adalah dengan memanfaatkan teknologi untuk mengajarkan Pancasila melalui aplikasi media sosial seperti Instagram, Twitter, dan TikTok. Pendekatan ini harus dilakukan dengan metode yang inovatif dan interaktif, sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan mudah dipahami oleh generasi muda. Namun, esensi dari nilai-nilai Pancasila harus tetap dijaga dalam setiap adaptasi yang dilakukan. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ana. Selanjutnya ada metode, yaitu ada desain penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu dengan teknik pengumpulan data wawancara. Kita mewawancarai 5 responden laki-laki dan perempuan dari program studi Tadris IPS. Selanjutnya ada observasinya dengan langsung mewawancarai responden dan mengolah data. Yang ketiga ada teknik analisis data, yaitu analisis data induktif. Langsung ke next slide. Kesimpulannya, pendidikan Pancasila penting untuk generasi Z karena mereka rentan terhadap pengaruh budaya asing dan radikalisme. Pendidikan ini dapat mencetak generasi yang berkarakter, berkualitas, dan berakhlak mulia. Pancasila harus dijadikan pedoman dan membangun kehidupan berbangsa yang rukun, tentram, dan sejahtera. Terima kasih. Udah weh. kayak gitu. Terima kasih Baiklah, sekian. dari kelompok kami. Bila ada salah, pasti ada salah. Ayo salam guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.